Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga tentunya hidayah untuk selalu belajar. Sehingga alhamdulillah Ana dan teman-teman sekalian masih bisa dan sempat untuk belajar bersama di daurah kita ini. Nah, daurah usbu'iyahnya setiap pekan insya Allah kita adakan di hari Ahad waktu Farid. Dan juga kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, teladan kita, qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada kerabat-kerabat beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para ulama-ulama kita yang menempuh jalan yang beliau tempuh, dan juga kepada teman-teman kita yang alhamdulillah hari ini juga tetap teguh untuk menempuh jalan-jalan yang penuh kesabaran ini. Nah, jadi jalan talabul ilmi itu jalan dakwah yang juga butuh kesabaran. Bukan hanya ketika kita berdakwah menyampaikan, tapi ketika kita belajar pun juga sama. Semuanya butuh kesabaran. Tanpa kesabaran tentunya hal yang seperti ini akan sulit kita istiqomahkan. Dan yang paling sulit adalah istiqamah di atas keistiqomahan itu sendiri. Nah, semoga insya Allah mudahkan untuk kita. Baik, untuk materi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf mudhafun ilaih. Nah, untuk gambaran dasar, nah, Anda bandingkan dengan materi sebelumnya ya. Kemarin kita belajar na'at man'ut atau sifah mausufah, itu di mana ada kata sifat, juga ada kata benda. Baik, kita balik. Ada kata benda sebagai kata pertama, ada kata kedua sebagai kata sifat di sini ya. Di mana fungsi kata sifat untuk memberikan penjelasan untuk kata benda sebelumnya atau man'utnya. Misalnya rajulun salihun. Salihun di sini datang sebagai penjelas atau kabar untuk man'ut atau kata benda yaitu rajulunnya. Ketika ditanya rajulun yang mana? Rajulun saleh, yang saleh, pemuda yang saleh. Ini adalah kata sifat atau na'at man'ut sifah mausufah ya. Di mana untuk memperjelas kata sebelumnya digunakan kata sifat. Sedangkan untuk materi kali ini, nah, penjelas untuk kata pertama yang tadi itu bukan kata sifat, tapi berupa juga kata benda. Jadi, kata benda yang pertama adalah kata benda yang akan dijelaskan sama dengan sifat mausufah. Kata pertama adalah topik pembicaraan yang akan dijelaskan. Nah, terus penjelasnya di sini untuk mudhaf mudhafun ilaih adalah kata benda. Nah, kalau sifat mausufah na'at man'ut kemarin itu kata sifat, sekarang yang digunakan adalah kata benda. Nah, di sini kita menggunakan untuk mudhaf mudhafun ilaih, kata benda ini tuh akan nampak apa? Akan nampak bahwasanya oh ini kata benda yang ini yang dimaksud. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya seperti ini, pintu rumah, pintu pintu mobil, pintu masjid. Nah, dan mudhaf-mudhafun ilaih juga kadang digunakan untuk kepemilikan. Misalnya ketika kita jadikan nama orang sebagai penjelas, misalnya rumah rumah Umar, nah rumah Muhammad, ini rumah Muhammad, ini rumah Umar, seperti itu. Rumah Umar, karena Umar adalah kata benda, adalah bentuk dari mudhaf mudhafun ilaih. Karena yang menjadi penjelas bukan kata sifat. Kalau kata sifat sudah kita katakan naat seman dan itu ada beberapa syarat untuk pembuatan itu. Begitu pula mudhaf mudhafun ilaih ada cara pembuatannya dan juga ada syarat-syaratnya. Ini akan insya Allah kita pelajari. Jadi di sini ada mudhaf, ada mudhafun ilaih.
Ada mudhaf kata pertama, mudhafun ilaih adalah kata kedua. Nah, kita lanjutkan. Al-muqaddimah, di sini ada al-mustalah. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafun, al-mudhaf ilaih. Al-mudhaf atau mudhaf dikatakan di sini ismun yunsabu ila ismin akhar ba'dahu liyukmila ma'nahu wala yakbal alif walam au tanwin. Baik, dikatakan al-mudhaf adalah kata benda yunsabu yang dinisbatkan naam ila ismin akhar, kemana? Ke kata benda yang lainnya, ba'dahu yang setelahnya, liyukmila untuk menyempurnakan, maknahu maknanya. Nah, jadi kata al-mudhaf itu adalah kata benda yang dia nisbahkan kepada apa? Kepada kata benda setelahnya. Nah, baik. Jadi kata benda setelahnya itu akan menjadi penjelas untuk kata ini. Liyukmila maknahu, untuk menyempurnakan maknanya. Nah, jadi untuk lebih memperjelas lagi maknanya. Wala yakbalu alif walam au tanwin, dan kata ini yang masuk kategori mudhaf, nanti kata bendanya itu nggak boleh pakai alif walam, nggak boleh pakai tanwin. Kita belajar kemarin ya, alif lam dan tanwin itu boleh masuk ke kata benda selain nama tentunya. Tapi untuk kategori mudhaf, apapun kata bendanya, ketika kita membuat bentuk sighah mudhaf mudhafun ilaih, kata pertama itu nggak boleh pakai alif walam atau nggak boleh juga tanwin. Nah, nanti insya Allah kita perlihatkan bagaimana cara membuatnya. Yang kedua ada al-mudhafu ilaih atau mudhafun ilaih. Nah, yaitu ismun mudhafun ilaih, yaitu kata benda mudhaf itu ditambahkan ilaihi. Ilaihinya di sini kepada mudhafnya ditambahkan kepada kata benda sebelumnya, li'itmamil makna, untuk menyempurnakan makna. Liyukmila, li'itmam ini muradif. Yati ba'dal mudhaf, dan kata al-mudhaf ilaih ini itu datang setelah kata al-mudhafnya. Nah, wa yakunu majruron daiman, dan kata mudhaf ilaih ini dia selalu kasrah. Majrur itu artinya umumnya berharokat kasroh ya. Nah, majruran itu dia berharokat kasroh, kadang juga ya dan nun. Cuma umumnya dia berharokat kasroh. Dan dikatakan daiman. Kalau daiman berarti selalu. Ada nggak kemungkinan dia berharokat fathah? Tidak ada. Nah, karena dia selalu majrur. Abadan majrur, selamanya dia majrur. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Dan untuk mudhaf ilaih, kata benda kedua itu dia boleh pakai alif walam dan juga boleh tanwin. Boleh pakai alif walam dan juga boleh tanwin. Yang tidak boleh adalah kata yang pertama, yaitu yang al-mudhafnya, yang tidak boleh. Nah, semoga dipahami ya. Kalau belum, nah kita lanjut. Wazifatul mudhaf wal mudhafu ilaih. Nah, wazifatun, tugasnya mudhaf wal mudhaf ilaih. Yang pertama, al-milkiyah. Nah, al-milkiyah adalah kepemilikan. Seperti Anda katakan tadi, ketika kata benda yang pertama misalnya rumah, kata benda yang kedua nama orang, berarti rumah ini adalah milik orang yang tadi, yang namanya dijadikan sebagai mudhafun ilaih. Nah, selanjutnya yang kedua, rabtu syai'in bi syai'in, yaitu mengikat sesuatu dengan sesuatu.
Jadi mudhaf mudhafun ilaih itu dua kata benda yang diikat menjadi satu. Nah, jadi ketika kita menyebutkan dua kata benda dengan sighah mudhaf mudhaf ilaih, ada dua kata tapi benda yang dimaksud cuma satu. Nah, litahdidihi au takhsisihi, untuk membatasinya atau untuk memperinci kata benda tadi yang sebelumnya yang kata pertama, au takhsisihi, atau untuk mengkhususkan. Nah, mengkhususkannya. Jadi keberadaan biasanya kata benda setelahnya itu untuk mengkhususkan. Misalnya kayak kepemilikan ya, rumah Muhammad. Berarti rumah ini dikhususkan untuk Muhammad. Nah, baik. Itu untuk kepemilikan. Selanjutnya, oh nah, al-intima tadi belum Anda jelaskan sepertinya. Al-intima itu kayak keterikatan atau biasanya afiliasi apa ya bahasanya. Jadi sama dengan kata al-milkiyah, cuma al-milkiyah lebih ke kepemilikan. Kalau al-intima misalnya rumah Muhammad, rumahnya itu diikat dengan kata Muhammad. Jadi dikaitkan dengan kata Muhammad. Nah, jadi al-milkiyah itu kepemilikan, al-intima itu kayak keterkaitan atau keterikatan. Seperti itu. Type nomor dua sudah ya, mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk litahdidi, untuk membatasi atau memperinci atau taksisi atau untuk mengkhususkannya. Misalnya rumah Muhammad, rumah ini dikhususkan untuk Muhammad, berarti miliknya Muhammad. Itu fungsi al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Yang ketiga, na'am, ya'til mudhaf nakiratan ghaliban. Na'am, jadi al-mudhaf itu datang seringnya adalah nakira. Ini berarti berlawanan dengan kata yang sebelumnya, yang katanya daiman. Kita katakan sebenarnya daiman ya, bukan ghaliban. Mungkin keberadaan kata ghaliban di sini bisa jadi, karena nama sepertinya tidak afan. Berarti nggak usah. Ini kayaknya agak membingungkan kalau kata ghaliban. Karena ada contoh cuma agak lebih ke ma'rifat. Baik, al-mudhaf itu dia nakirah, selalu nakirah. Catat saja itu. Nah, jadi nomor ketiga ya'til mudhafu nakiratan, kita katakan di sini ghaliban daiman. Daiman karena memang al-mudhaf selalu nakirah. Nggak boleh masuk alif walam dan juga nggak boleh masuk tanwin. Jadi al-mudhafnya selalu nakirah ya. Wa ya'til mudhaf ilaihi na'am mu'arrifan au mudhafan kadzalik. Dan kata mudhaf ilaihi itu datang untuk mu'arif, untuk memberitahukan. Nah, au mudhafan kadzalik, atau untuk menambahkan juga. Nah, jadi mudhaf itu seperti kita tadi ketahui, dia boleh nakirah, boleh juga ma'rifah, boleh pakai alif walam, boleh juga nakirah, tanwin, enggak. Dan fungsinya tentunya untuk memperjelas kata sebelumnya atau memberikan tambahan makna untuk kata sebelumnya. Nah, ini hanya sekedar sih kok. Sebenarnya udah dijelaskan juga untuk fungsinya yang sebelumnya ya. Tapi yang keempat, al-qaidah taqul, untuk kaidahnya, rumusnya perhatikan, membuat mudhaf mudhaf ilaih, di sini ada al-mudhafu ditambah al-mudhafu ilaih. Itu sama dengan yaitu ismun ditambah ismun. Ismun ditambah ismun. Contohnya sama dengan babul baiti, pintu rumah. Perhatikan babnya. Babnya ini nggak pakai alif walam dan juga dia nggak boleh tanwin. Nah, berkaitan dengan nomor yang tiga, nakira. Mungkin maksudnya karena nggak pakai alif walam ya. Tapi di sini babu dia nggak apa namanya, nggak tanwin ya. Nah, kata yang kedua boleh pakai alif walam, boleh juga enggak. Jadi di sini babul baiti atau babu baiti. Perhatikan, babul bait ini dua kata. Ada kata bab, ada kata bait. Bab artinya rumah, baiti artinya apa? Kebalik. Dua kata yaitu bab artinya pintu, al bait artinya rumah.
Jadi kalau kita gabung pintu rumah apakah yang dimaksud dua benda yaitu pintu dan rumah? Enggak, tapi yang dimaksud adalah pintu rumah yaitu pintu saja. Taib al-bait fungsinya apa? Untuk memperjelas bahwasanya ini adalah pintu untuk rumah. Misalnya kita datang ke penjual pintu, terus kita bilang kita mau beli pintu. Terus penjualnya bilang pintu apa? Lalu kita perjelas yaitu babul bait yaitu pintu rumah. Nah, karena pintu banyak, bisa saja pintu rumah, pintu masjid, pintu mobil, ya kan? Jadi kita perjelas bahwasanya yang kita inginkan adalah pintu-pintu rumah. Babul bait. Jadi kata al-bait di sini pertama untuk membatasi makna bab pintu ini bahwasanya ini adalah pintu rumah atau untuk mengkhususkannya hanya untuk rumah saja yang kita maksud gitu. Baik, semoga difahami ya. Ini gambaran dasar untuk mudhaf ilaih. Kita akan insya Allah latihan juga ketika dia dalam bentuk kalimat jumlah. Baik, kalau di sini mulai ada pertanyaan, ikhwan akhwat, teman-teman boleh mulai menulis ya pertanyaannya. Silakan. Di sini ada jadwal al-khasais. Tabel al-khasais, ciri khas atau tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda al-mudhaf dan juga tanda-tanda al-mudhaf ilaih. Jadi al-mudhaf itu kata, satu kata, al-mudhaf ilaih juga satu kata ya. Nah, meskipun ketika digabung dia cuma memberikan maksud satu kata, satu benda, cuma tetap kita katakan dia dari dua kata. Nah, di sini ada al-janib. Al-janib dari segi apa? Al-janib dari segi apa? Pertama al-mauqi. Al-mauqi yaitu keberadaan atau tempat. Ya'ti awalan. Jadi al-mudhaf itu selalu datang pertama. Jadi kalau kita bilang bisa nggak mudhaf ilaih dulu baru mudhaf dulu baru mudhaf setelah itu. Kita katakan nggak boleh. Al-mudhaf dulu ya'ti awalan katanya di sini ya. Nah, afwan sebentar sekali. Nah, afwan sedikit ada tadi gangguan. Nah, pertama dari segi al-mauqi yaitu tempat. Pertama al-mudhaf dia ya'ti awalan datang pertama ya. Jadi nggak boleh mudhafun ilaih dulu baru mudhaf, harus mudhaf dulu. Karena dikatakan sebagai kata yang ya'ti awalan datang pertama. Adapun al-mudhaf ilaihi ya'ti ba'dahu mubasyaratan. Naam, yaitu datang setelah al-mudhaf langsung. Jadi nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada penghalang. Nah, nggak boleh ada penghalang. Type ada chat di sini, di zoom lagi. Type, ikhwan, akhwat, kalau antum mau memperjelas, misalnya pakai HP, antum boleh zoom sendiri di HP-nya antum ya. Coba antum pakai dua jari letakkan di tengah HP-nya antum, lalu antum perlebar. Bisa antum perbesar sendiri di layar. Nah, misalnya kekecilan ya, antum perbesar pakai jarinya antum. Kayak misalnya melihat foto, fotonya kita bisa perbesar ya, pakai jari. Sama dengan di sini, zoom juga bisa. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut. Jadi al-mudhaf ilaihi ya'ti ba'dahu mubasyaratan. Jadi misalnya bab setelah itu al-bait nggak boleh kita kasih ada kata di tengah-tengahnya. Bab Ahmad bait nggak boleh. Langsung bab al-bait, babul bait nggak boleh ada di tengah-tengahnya. Jadi langsung setelahnya datang al-mudhaf ilaih. Jadi babul bait gitu. Al-mithal di sini ada contoh kitabut talib. Kitabut talib yaitu apa? Kitabut talib buku siswa. Buku siswa. Nah, secara mana apa? Kitabun. Nah,
ya khusus talib, yaitu kitab yang khusus untuk apa? Untuk peserta, untuk dikhususkan untuk apa? Untuk pelajar at-talib gitu. Jadi kalau ada kitab talib jangan tanya lagi nih kitabnya siapa. Nah, guru atau mungkin pekerja enggak, ini kitab untuk siswa. Baik. Jadi dari segi tempatnya mudhaf datang pertama, mudhafun ilaih datang setelahnya langsung. Baik. Dan nggak boleh dibalik. Afwan. Yang kedua, dari segi al-i'rab. Dari segi al-i'rab, misalnya i'rab itu maksudnya keadaan atau harokatnya. Untuk mudhaf, hasba mauqihi fil jumlah. Jadi untuk mudhaf yang kata pertama ini, dia tergantung keadaannya. Jadi dia boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasrah. Jadi boleh babul baiti, boleh babal baiti, boleh babil baiti. Atau misalnya tadi kitabal apa? Kitabut talibi, kitabut talibi, kitabut talibi boleh. Hasba mauqi'i fil jumlah tergantung tempatnya dia atau keadaannya dia dalam sebuah kalimat. Tapi kapan dia fathah, kapan dia kasrah, kapan dia dhamma. Misalnya, ketika nggak ada yang menyebabkan dia berharokat fathah atau kasrah, kita katakan asalnya setiap kata benda itu dhamma, marfu. Jadi kita katakan kitabut talibi. Kapan dia menjadi fathah? Ketika mungkin contohnya kita jadikan dia sebagai objek. Naam, ro'a itu saya telah melihat kitab talibi. Kitab talibi. Jadi kitab di sini kenapa dia fathah? Karena dia sebagai objek. Jadi tempatnya yang membuat dia menjadi fathah. Kapan dia menjadi kasrah? Naam. Misalnya, saya menyimpan pulpen wada'tul qalama fi kitabit talib, di buku siswa, misalnya di dalamnya ya kita simpan pulpen fi kitabit talib, di dalam buku-buku siswa saya simpan pulpennya contohnya. Kenapa dia kitabi? Karena sebelumnya ada fi. Jadi huruf jar itu menjadikan kata benda itu kasro atau majrur. Ini untuk yang mudhafnya, berarti mudhafnya boleh dong dia dhammah, boleh kasrah, boleh fathah, tergantung tempatnya tadi. Apakah ada yang menyebabkan dia menjadi kasrah atau dhammah, maka kita ubah harokatnya. Tergantung tempat atau keadaannya dalam sebuah kalimat. Untuk al-mudhaf ilaih, majruron daiman, dia selalu majrur. Berarti dia cuma boleh majrur. Harokat umumnya majrur itu adalah kasrah. Berarti dia kasrah terus dong? Iya. Tapi ada juga misalnya untuk keadaan majrur selain kasroh, ada juga tandanya misalnya ya dan nun. Nah, misalnya ketika kitabnya apa? Siswanya dua. Kitabut Talibain, buku dua siswa. Nah, jadi ini buku milik dua siswa gitu kan. Itu pakai ya dan nun. Tapi kalau dia cuma kata tunggal mufrad, maka selalu kasroh. Kitabut Talibi. Nah, babul baiti. Nah, itu majrur. Jadi kalau kita katakan majrur itu umumnya dia kasroh. Marfu umumnya dia dhammah. Mansub umumnya dia fathah seperti itu. Tapi ketika dia menjadi ganda, musanna, jamak, beda lagi ya. Nah, harus dipelajari. Baik, silakan mungkin ditambahkan nanti wawasannya mengenai ini ketika sudah selesai ini dicari sendiri di Google. Atau insya Allah nanti diusahakan tidak sediakan materinya. Al-misal baitul muallimi. Perhatikan bait itu karena dia nggak ada hal yang membuat dia berubah. Jadi dia tetap menjadi marfu, yaitu dhammah. Jadi dhammah atau marfu adalah keadaan asal. Asal berarti sebelum ada yang membuat dia menjadi fathah atau dhammah. Terus al-muallimi, kenapa dia kasrah? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, baitul muallimi. Jadi kita katakan mudhaf ilaih itu selalu kasrah. Selalu majrur. Nah, al-makna baitun yakhussul muallim. Jadi ini rumah ini dikhususkan untuk muallim. Jadi rumah guru. Baik, yang ketiga dari segi at-ta'rif wa tankir. At-ta'rif wa tankir.
Jadi ghaliban di sini kata ghaliban dua kali muncul. Kita katakan daiman nakiro. Karena Anda belum dapati mudhaf itu nakiroh. Kenapa dikatakan kata ghaliban? Ghaliban artinya kebanyakan. Kita katakan daiman karena memang selalu. Nah, selalu apa? Selalu nakirah, yaitu bidunya alif walam, yaitu tanpa alif walam. Nah, jadi memang nggak boleh masuk alif walam ya kalau mudhaf, nggak boleh juga tanwin. Baik. Sedangkan al mudhaf ilaih dia di sini ghaliban ma'rifah. Naam. Au mudhaf. Naam. Atau kita katakan untuk al mudhaf ilaih itu dia bisa ma'rifah, boleh juga nakirah ya. Jadi dia boleh tanwin, boleh pakai alif walam. Contohnya babu baitin boleh. Babul baiti juga boleh. Nah, untuk al-mudhaf ilaih. Jadi dia boleh pakai alif walam, boleh enggak? Al-mithal miftahu sayyarati atau miftahu sayyaratin. Boleh. Nah, jadi miftahu sayyar yaitu kunci mobil itu dikhususkan untuk mobil kunci. Terus dari segi tanwin, al-mudhaf itu dia nggak boleh tanwin, la yunawwan, artinya nggak ditanwinkan. Sedangkan mudhaf ilaih mungkinu ayyunawan hasbas siyaq. Jadi kalau al-mudhaf ilaih itu dia boleh. Naam, tergantung penggunanya. Naam, dia mau tanwinkan atau tidak. Naam, baik. Tergantung butuhnya tanwin atau tidak seperti itu. Contohnya di sini qalamu Muhammadin. Naam, atau qalamu talibin boleh. Qalamu muallimin boleh. Nah, di sini al-qalamul ladzi yakhussu Muhammad yaitu pulpen yang dikhususkan untuk Muhammad. Nah, terus alif lam ta'rif. Ini sama dengan ta'rif wa tangkir. Kenapa apa diulang ya? Tapi nggak apa-apa kita murojaah. La taqbaluha al-kalimatul ula. Jadi alif walam itu dia nggak boleh masuk ke al-mudhaf. Nggak boleh. Ini sudah kita ulang nggak apa-apa. Kalau yang mudhaf ilaih ya juzu wujudu alif walam, ya juzu dibolehkan keberadaan alif walam fil kalimat tsaniyah di kata kedua. Nah, yang pertama kan la takbaluha, nggak diterima alif walam. Naam. Al kalimatul ula. Jadi kata pertama di sini maksudnya mudhaf. Nah, ya juzu wujudil alif walam fil kalimat tsaniyah. Tapi kalau al mudhaf ilaih itu boleh. Nah, kalau dia boleh tanwin, boleh juga pakai alif walam tergantung pengguna. Nah, atau maksudnya. Al mithal ghurfatul maktabi. Nah, ruang kantor. Ghurfatul maktabi ruang kantor. Atau ghurfatun naumi ruang tidur atau kamar tidur. Atau kalau kita tanwinkan boleh ghurfatu naumin ghurfatu maktabin. Al ghurfatu tabi'atu lil maktab. Nah, di sini dikatakan adalah ruangan yang mengikuti kata maktab untuk maktab atau kita bisa artikan ghurfah ya takhussu lil maktab yang dikhususkan untuk kantor. Jadi ruangan ini dikhususkan untuk kantor, digunakan untuk kantor seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan di sini atau insya Allah difahami? Baik, ada pertanyaannya. Jika kalimatnya menggunakan domir, ya mutakalim seperti bab, apakah masih perlu al-baiti menggunakan alif walam atau bisa seperti ini saja? Babu baiti. Ah, baik. Di sini masuk kategori ma'rifah ya. Oh iya, Anda lupa bahas di bagian pertengahan at-ta'rif wa tankir. Nah, dari segi ma'rifah, kita katakan ini mungkin ya namanya sempat lupa. Jadi kita bahas yang pertengahan ya, tangkir wa ta'rif. Untuk yang al-mudhaf, dia nggak boleh dimasuki oleh tanda-tanda ma'rifah sebenarnya. Naam. Baik, tidak boleh. Jadi dia sendiri seperti itu. Tanwin nggak boleh, alif lam nggak boleh. Sedangkan mudhaf ilaih dia boleh. Dia boleh. Apakah tanda ma'rifah itu alif walam ataukah mungkin
tanda ma'rifah itu yang kepemilikan yang domir ya mutakallim. Nah, ini diperbolehkan. Jadi babu baiti boleh. Ini bagian dari mudhaf mudhaf ilaih. Nah, babu baiti mudhaf mudhaf ilaih. Bab di sini apa? Mudhaf baiti adalah mudhafun ilaih. Tapi baiti di sini juga mudhaf mudhafun ilaih. Bait itu mudhaf, ianya adalah mudhafun ilaih sebenarnya. Nah, bukunya di sini mudhaf ilaih sebenarnya. Cuma dia dalam bentuk hal dhamir. Dan boleh seperti itu. Tapi kalau sudah pakai yang kata ya, nggak boleh lagi pakai alif walam. Babul baiti, babu baitika. Dan dia harus kasroh ya. Perhatikan baitinya. Uh, Kitabu talibika, bukunya siswamu. Kitabu talibi, buku siswaku. Itu boleh. Jadi kita boleh ganti alif walam ke yang tadi, yang ya mutakallim, yang ya. Nah, atau mungkin ka untuk yang mukhatab, untuk lawan bicara. Kitabuka, kamu buku ya. Kitabu talibika. Nah, buku siswamu. Boleh. Nah, ada lagi pertanyaan? Apakah mutlak mudhaf nggak bisa menerima alif walam? Nah, setahu Anda mutlak ya. Dengan pemahaman Anda yang sekedarnya, yang Anda tahu mutlak. Karena memang nggak boleh masuk alif walam pada mudhaf. Nah, baik. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan, terus dari mana kita tahu di sini mudhaf-mudhaf ilaihnya itu ma'rifah atau nakirah? Taib yang menjadikan tanda bahwasanya mudhaf-mudhaf ilaih itu ma'rifah atau nakirah adalah di kata keduanya. Misalnya babu baitin di sini nakirah. Tapi kalau babul baiti keberadaan alif walam pada mudhaf ilaihnya menandakan bahwasanya babul baiti ungkapan ini adalah ma'rifah. Nah, makanya ada kata-kata tidak iman karena setahu Anda mutlak, nggak boleh masuk alif walam. Afwan, mudhaf itu bukan mubtada, nggak harus mubtada mudhaf, tidak harus mubtada. Kita katakan di sini kata pertama ketika dia hanya ungkapan mudhaf ilaih saja. Babul bait, bab di sini kata kata pertama, al bait kata kedua. Nah, tapi dia bukan mubtada. Kalau yang antum maksud mubtada khobar ya, enggak. Nah, bukan. Jadi bab mubtada khabar sama mudhaf mudhaf ilaih berbeda. Yang dimaksud ya'ti awalan adalah ketika dia dibandingkan dengan mudhaf ilaihnya. Kita katakan kata mudhaf selalu datang di awal. Nah, dan selalu datang sebelum kata mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya datang setelahnya. Bukan berarti mubtada, enggak. Karena bisa saja dia misalnya kita buat mubtada khabar Ahmad fil bait. Ahmad itu mubtada, fil bait ini khabar. Naam. Ya, Fan. Ahmad fi baiti Muhammad. Afan. Ahmad fi baiti Muhammad. Ahmad mubtada. Fi baiti Muhammad di sini apa? Khabar. Bait di sini mubtada enggak, dia mudhaf. Seperti itu. Jadi di awalan di sini bukan sebagai mubtada, tapi bahwasanya dia selalu datang lebih dulu dibanding mudhaf ilaihnya. Baik, semoga dipahami ya. Jadi bukan mubtada yang kita bahas sebagai kata pertama atau ya'ti awalan di sini. Ada yang lain sebelum kita lanjutkan? Tapi boleh nggak mudhaf jadi mubtada? Boleh. Misalnya kita bilang eh aku Ahmad, saudara laki-lakinya Ahmad, yadhabu ila suq, pergi ke pasar. Di sini aku mubtada dia. Ahmad di sini mudhafun ilaih. Jadi aku di sini mubtada sekaligus juga dia sebagai mudhaf. Jadi, tapi apakah selalu mubtada? Enggak, tergantung pengguna dia mau letakkan sebagai mubtada atau tidak. Nah, semoga dipahami ya. Mudhaf nakirah. Nah, mudhaf kita katakan nakirah. Nah, mudhaf nakirah. Karena dia nggak bisa menerima alif walam. Baik. Tapi secara utuh, kan kalau kita bilang babul bait,
Bukan di sini mudhaf ya. Sedangkan baitnya itu mudhafun ilaih. Kalau kita katakan mudhaf ilaih berarti yang dimaksud adalah babu baitnya, babul baitnya. Nah, dan kenapa anak katakan kata pertama mudhaf di sini selalu nakirah? Karena sebenarnya untuk kita tahu bahwasanya mudhaf ilaih di sini nakirah atau ma'rifah itu bukan tergantung kata pertama tapi kata kedua. Ketika kata kedua menggunakan alif walam berarti dia ma'rifah. Contohnya babul baiti. Ini ma'rifah karena al baitnya menggunakan alif walam. Kalau dia babu baitin berarti dia nakirah babu baitin. Dari mana kita tahu? Dari adanya tanwin pada kata kedua. Jadi yang menentukan bentuk ini mudhaf ilaih sebagai ma'rifah nakirah adalah kata kata kedua, bukan kata pertama. Nah, jadi keberadaan alif walam pada kata pertama sebenarnya nggak terlalu berguna dan nggak ada fungsinya. Karena ketika dia pakai juga bukan penanda bahwasanya dia ma'rifah dan memang nggak boleh pakai juga ya. Baik, barakallahu fikum. Semua kata benda yang menjadi mudhaf nggak boleh pakai alif walam. Jelas nggak suara Anda atau kecepatan? Maaf. Nah, ada lagi pertanyaan nggak ada ya? Kita lanjut kalau tidak ada. Insya Allah ada latihan sebentar. Amthilatu fi jumalin. Amthilatun fi jumalin. Contoh-contoh dalam sebuah kalimat. Nah, misalnya al-jumlah. Hadza baitul muallim. Hadza di sini mubtada, baitul muallim sebagai khabar. Tapi mana mudhaf ilaihnya? Yang mudhaf ilaih adalah baitul muallim. Nah, di sini baitu sebagai mudhaf, al-muallimi sebagai mudhafun ilaih. Di sini mudhaf ilaihnya karena mudhaf ilaihnya pakai alif walam berarti mudhaf ilaihnya itu dia ma'rifah. Tapi boleh nggak kita ubah menjadi nakirah? Boleh. Misalnya hadza baitu muallimin. Boleh. Atau kita mau dia ma'rifah tapi menggunakan tadi dhamir. Boleh. Hadza baitu muallimi, ini rumah guruku. Hadza baitu muallimika. Tapi perhatikan, ininya selalu kasrah. Jangan hadza baitu muallimuka, enggak. Hadza baitu muallimika, hadza baitu muallimiha, dia perempuan, muallimihi, dia laki-laki. Al-makna hadza bait yakhussul muallim. Jadi rumah ini khusus untuk muallim, gitu ya. Atau milik muallim. Baik. Contoh yang kedua di sini menggunakan kata kerja ya. Jadi yang pertama ini jumlah ismiyah halah sebagai mubtada. Sekarang kita gunakan jumlah fi'liyah. Korok itu ini kata kerja karena kata kerja di mana kalimat dimulai dengan kata kerja adalah jumlah fi'liyah. Korok tu qissatat talibi. Saya telah membaca kisah murid. Nah, kenapa kisah dia fathah? Karena keberadaannya sebagai objek. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah belajar tentang nahwu shorof, keadaan sebagai objek itu bisa menjadi sebab dia menjadi mansub atau fathah. Dan memang mudhaf ilaih boleh berharokat fathah ya, boleh juga bahkan kasroh. Nah, qara'tu qissatat talibi, kata talibi dia nggak punya pilihan, pasti selalu kasroh. Qissah di sini sebagai mudhaf, at-talib sebagai mudhaf ilaih. Artinya apa? Kisah pelajar atau kisah siswa. Boleh nggak kita ubah rombak? Boleh kalau kita mau jadikan nakirah kisah talibin atau kita tambahkan kepemilikan kayak apa ya dhamir. Naam. Dhamir muttasil baitu muallimi rumah Evan kisah talibi kisah guru kisah muridku kisah talibika kisah muridmu. Naam. Di sini qara'tu kisah talibin. Naam sama ya. Jadi saya telah membaca kisah siswa, kisah pelajar atau kisah seorang pelajar boleh kita artikan seperti itu. Lanjut, syahadtu sayyaratal mudiri. Ini sama dengan contoh yang di atas, cuma menggunakan kata yang berbeda. Jadi mobil mudir. Kalau sebelumnya kan kisah siswa ini mobil mudir. Nah, sayyarata artinya mobil, al-mudir mudir ya. Nah, sayyaratal mudir. Baik. Al-makna Ro'aitu saya rotal mudir sama. Nah, ro'aitu
Ra'aitu sama syahadtu sama ya. Dia merajib sama-sama melihat. Nah, miftahul ghurfati maf'udun. Miftahul ghurfati maf'udun. Miftah artinya kunci, ghurfa artinya kamar, maf'ud artinya hilang. Kunci kamar hilang. Miftah sebagai mudhaf, al-ghurfa sebagai mudhafun ilaih. Boleh nggak kita ganti? Boleh. Misalnya, miftahu ghurfati. Dalam keadaan ma'rifah juga ya. Kunci kamarku mafqudun hilang. Atau kita jadikan nakiro. Miftahu ghurfatin mafqudun. Kunci kamar, nggak jelas kamarnya siapa di sini karena dia bentuknya nakiro. Miftahu ghurfatin mafqud, hilang. Nah, di mana al-miftahu at-tabi'u lil ghurfa mafqud. Jadi miftahnya itu mengikuti kata ghurfa, kedua-duanya hilang gitu ya maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah kunci kamar. Barakallahu fikum. Ini untuk pembahasan kita di sini. Kapan mudhaf bisa diberi alif walam? Nggak boleh kan anak katakan tadi. Mudhaf nggak boleh pakai alif walam. Nah, setahu ana ya, nah mana ana nggak pernah dan memang mudhaf dia selalu keadaannya nggak menerima alif walam. Bahkan juga ketika antum tambahkan kepemilikan, naam, itu enggak ya. Misalnya kunciku rumah, enggak ya, kunciku rumah. Miftahi al-baiti. Kenapa anak katakan nggak boleh tambahkan alif walam? Karena memang seperti itu. Terus kedua, kita tambahkan tanda ma'rifah yang lain, misalnya iya kepemilikan. Juga nggak boleh karena dikatakan tadi, mudhafun itu ya'ti mubasyaratan ba'dahu. Datang langsung setelahnya, nggak ada yang memisahkan. Jadi nggak boleh ada tanda-tanda atau embel-embel yang dimasukkan atau digabungkan ke kata mudhafnya. Mudhafnya itu perubahannya hanya ada pada harokatnya saja untuk yang mudhaf. Adapun mudhaf ilaih, dia harokatnya nggak berubah, dia paten kasroh, yang berubah adalah alif walamnya pakai atau enggak boleh. Boleh pakai ya juga yang tadi ya kitabi. Nah, misalnya babu baiti boleh. Tapi apakah dia selalu baiti ti kasroh? Nah, selalu. Babu baitihi, babu baitika. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau pertanyaannya kapan mudhaf bisa diberi alif walam, setahu ana, seminim ilmu ana nggak pernah dapati. Jadi, ana katakan saat ini nggak boleh ya. Dan setahu ana memang nggak boleh. Apa? Kalau memang antum punya informasi mengenai itu atau contoh, mungkin nggak apa-apa, boleh dipaparkan. Mungkin kita bahas atau ana insya Allah cari jelasnya. Mudhaf nakir ya Ustaz. Nah, mudhaf nakir. Nah, ada pertanyaan yang lain? Afwan. Baik, kita lanjut. Anwa'ul mudhaf ilai. Anwa'ul mudhaf ilai. Pertama, ketika mudhaf ilai. Jadi mudhaf ilai itu kata yang kedua ya. Ikhwan akhwat. Nah, kata yang kedua karena mudhaf kata yang pertama. Jenisnya pertama, ketika mudhaf ilaihnya itu ismun zahir, kata benda yang nampak. Ismun adi ma'ruf, yaitu kata benda yang biasa ma'ruf. Nah, dan dikenal, maknanya dikenal. Ma'ruf itu kita tahu maknanya. Misalnya kitabul muallimi. Nah, di sini mudhaf ilaihnya mana al-muallim ya. Ini zahir nampak jelas ya, makanya dikatakan ismun zahir. Yang kedua yang dikatakan oleh tadi salah satu peserta yang penambahan yang mutakallim itu dhamir muttasil namanya ya. Seperti penambahan ya untuk saya, ka untuk kamu, hu untuk dia. Di sini dikatakan dhamirun yattasilu bil mudhafi wa yakunu fi mahalli mudhafin ilaih. Jadi dhamir yang muttasil itu yang dia melekat pada mudhaf ilaihnya itu wa yakunu fi mahalli mudhaf ilaih dan dia itu menjadi keadaannya, keberadaannya sebagai mudhaf ilaih. Ya, Fan, di sini domirun yattasilu bil mudhaf. Jadi domirnya itu dia bergabung ke mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya ya. Karena mudhaf ilaihnya itu ya domirnya itu sendiri. Nah, jadi domir yattasilu bil mudhaf. Jadi domir yang
dia bergabung dengan mudhofnya, kata pertamanya, wa yakunu, dan dia menjadi apa? Saat itu juga dia menjadi fi mahalli mudhaf ilaih, dalam keadaan mudhaf ilaih. Contohnya kitabuhu, kitabnya itu mudhaf, hunya itu mudhaf ilaih. Sama dengan kitabi, kitab itu mudhaf, ianya itu mudhafun ilaih. Makanya ketika kita menggunakan kata seperti ini contohnya, babu baiti. Babu baiti itu terjadi dua mudhaf-mudhaf ilaih. Ikhwan akhwat, terjadi dua mudhaf-mudhaf ilaih. Yang pertama di sini bab itu mudhaf, baiti ini sendiri adalah mudhaf ilaih. Ini yang pertama. Yang kedua di kata baitinya ini terjadi mudhaf-mudhaf ilaih lagi. Baitnya itu mudhaf, ianya itu mudhaf ilaih. Jadi kata baitnya itu dia di dua keadaan. Ketika dia dikaitkan dengan kata babu, berarti dia dalam keadaan mudhafun ilaih. Tapi ketika dia dikaitkan dengan kata ya, dia dikatakan sebagai mudhaf untuk ya ini. Nah, dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, taib. Barakallahu fikum. Dan kita katakan di sini apakah dia ma'rifah atau nakira? Agak dilema juga ya. Mungkin ini maksudnya kenapa dia menggunakan kata ghaliban. Nah, apakah boleh mudhafun dia ma'rifah atau nakira? Kalau alif walam kita katakan nggak akan boleh. Alif walam nggak akan boleh masuk. Nggak akan. Tapi kalau keberadaan domir yang menyebabkan dia ma'rifah, naam. Hanya sekedar kata ini saja itu boleh berarti ya. Boleh ma'rifah dengan cara seperti ini. Tapi misalkan kita maunya babul baiti, tapi kita letakkan domirnya di babnya, babuhul bait atau babi ana al bait itu nggak boleh. Nah, tapi kalau seperti ini kita masukkan domir, berarti benar ya ma'rifah ya. Nah, kalau seperti ini keadaannya. Baik, tapi di mana yang tanda ma'rifahnya itu dia juga menjadi mudhafun ilaih. Nah, baik. Difahami nggak ikhwan akhwat? Nah, kalau seperti ini keberadaan hu kan memang tanda ma'rifah ya. Yang Anda jelaskan tadi nggak boleh masuk hu itu ketika hunya di sini tidak dimaksudkan untuk menjadi mudhaf ilaih. Nah, tapi kalau hunya jadi mudhaf ilaih berarti boleh. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau alif walam sama sekali benar-benar nggak bisa masuk. Karena alif walam nggak boleh menjadi mudhafun ilaih. Baik, kita lanjut. Mudhaf ila mudhaf. Mudhaf ila mudhaf. Nah, di mana mudhafun ilaihi itu dia juga mudhaf. Yang Anda katakan tadi ya. Di mana mudhaf ilaihinya itu juga adalah mudhaf. Jadi dia berada pada dua keadaan. Contohnya miftahu babil bait. Miftahu babil bait. Miftah di sini dia mudhaf. Babil bait adalah mudhafun ilaih. Nah, jadi bab di sini dia mudhafun ilaih, termasuk bagian dari mudhafun ilaih. Nah, jadi di sini terjadi dua mudhaf ilaih, di mana miftah sebagai mudhaf, babil bait sebagai mudhafun ilaih. Yang kedua, babil bait di sini juga sebagai mudhaf ilaih, babi sebagai mudhaf dan al baitnya sebagai mudhafun ilaih. Nah, baik. Ini babinya karena dia misalkan contohnya kita katakan kan babi di sini dia mudhofun ilaih untuk miftah. Boleh nggak pakai alif walam? Nggak boleh karena dia merakab sebagai mudhaf juga. Nah, nggak boleh gitu. Di sini terjadi dua. Sama dengan miftahu baiti ana, kunci rumahku, seperti itu. Jadi terjadi dua mudhaf ilaih. Nah, dan di sini babinya dia nggak boleh fathah, nggak boleh dhamma juga. Meskipun dia untuk yang al-baitnya dia mudhaf, tapi karena dia terhalangi oleh keberadaan miftahu, alhasil apa? Alhasil dia nggak boleh mudhaf. Nggak boleh mudhaf, nggak boleh uh, harokat yang lain. Nah,
Baik, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi sedikit ana ralat ya, baru kepikiran juga lihat seperti ini. Kalau dibilang apakah mudhofnya bisa ma'rifah, kita katakan bisa, tapi dengan kepemilikan, di mana yang kepemilikan tadi, yang dhamir itu juga berfungsi sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, baik. Tapi kalau alif walam sebagai bentuk ma'rifahnya nggak boleh. Jadi alif walam sama sekali nggak boleh masuk. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Mulahadhah, ini mulahadhat muhimmah. Naam. La yajuzu ayyatiya al-mudhaf bi alif walam atau tanwin. Naam. Jadi mudhafnya itu nggak boleh alif walam, nggak boleh juga tanwin. Taib. Kalau tadi kan dia kemasukan tanda ma'rifah itu yaitu domir ya. Dan di mana domirnya merangkap sebagai mudhafun ilai, berarti boleh ma'rifah. Nggak selalu nakirah. Nah, tapi untuk keberadaan alif walam atau tanwin dia nggak boleh ada. Kedua, al-mudhaf ilai daiman majrur. Di sini juga kita sepakat mudhaf ilai itu selalu majrur. Kalau yang tadi itu miftahu babil bait, kenapa babinya dia mudhaf? Nah, apa ini mudhaf ilahi ya? Nah, dia daiman majrur sahih. Berarti nggak berkaitan. Baik. Yang kedua, al-mudhaf ilai daiman majrur. Yang keempat, al-idhafatu qad tu'ti ma'ani muta'addidah. Al-idhafah, jadi mudhaf-mudhaf ilai ini yang dimaksud, bentuk ini yang mudhaf-mudhaf ilai, dia itu bisa jadi memberikan berbagai makna. Jadi ma'ani muta'addidah adalah makna yang bermacam-macam, seperti pertama al-milkiyah, kepemilikan. Kitabut talibi. Kitabut talibi artinya kitab ini milik siswa. Bisa juga makna juz'iyah, yadur rojuli. Artinya yad ini adalah bagian dari pemuda ini, artinya bagian tubuh pemudanya. Cuma kalau kita katakan milkiyah juga boleh ya. Ini tangan milik si pemuda itu, boleh. Nah, atau dzarfiyah, salatul fajri. Dzarfiyah maksudnya adalah keterangan. Misalnya, sa'adhabu inda salatil fajri. Saya akan pergi ketika salat fajar. Atau waktul fajri, saya akan pergi fi waqt inda waktil fajri, ketika waktu fajar. Jadi dia maknanya di sini sebagai keterangan waktu. Nah, jadi dharf itu keterangan. Di sini apa? Nau'iyah. Nau'iyah adalah jenis. Misalkan kak sumain, untuk memperjelas bahwasanya kak sun itu dia lebih ke gelas kaca. Nah, tapi Kak Sun juga itu punya makna piala, punya makna piala. Makanya kalau piala dunia itu Kak Sun Duali, piala dunia. Baik. Untuk memperjelas jenis kaas yang dimaksud, makanya digunakan mudhof ilah jadi Kak Sumain, yaitu gelas gelas air, yaitu gelas kaca yang digunakan untuk air. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke tadrib. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ini karena waktu kita tinggal sedikit juga, insya Allah akan akhiri segera. Di sini ada at-tadrib, latihan. Nah, yang pertama titik-titik muallim, yang kedua titik-titik baitil al-baiti jadidun, yang keempat miftahu titik-titik maksurun. Di tiga sini ada tiga jawaban. Ada nggak ikhwan akhwat yang bisa memberikan jawaban untuk nomor yang pertama? Ini kunci jawabannya ya, tinggal dipilih yang mana untuk nomor pertama yang sesuai untuk mudhaf-mudhaf ilaih. Perhatikan selain kita juga ikuti rumusnya, kita perhatikan maknanya, apakah maknanya masuk akal atau tidak. Nah, ada mau jawab silahkan. Nomor satu,
Zaujatul muallim, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Cuma kata zauja nggak ada. Untuk katanya sudah benar. Nah, al-bait, nah, baitul muallim. Jazakallah khair. Yang kedua, silahkan. Nah, baitun babun sayyarat. Nah, dan juga sedikit kabar ikhwan akhwat yang kita pelajari saat ini adalah mudhaf mudhaf ilaih yang hakiki. Nah, yang memang kita pelajari dasarnya, nah, yang hakiki. Baik. Jadi itu saja dulu kita pahami bahwasanya, nah, bentuk rumus asal adalah seperti itu. Meskipun mungkin ada mungkin contoh di mana mudhafnya dia pakai alif walam itu biasanya karena ada pengecualian dengan syarat tertentu. Walaupun jarang digunakan, mungkin kadang muncul. Nah, di sini ada yang sampai ke Ana dari salah satu peserta ya. Di sini, nah, al-ghulamu zaidin wal muqimis shalah. Ini bisa kita katakan bahwasanya ini mudhaf mudhaf ilaih yang bukan mudhaf ilaih, lebih ke al-idhafah. Al-idhafah. Tapi nah, masuk kategori mudhaf mudhaf ilaih. Cuma dia, nah, ini agak agak ini sih agak ribet kalau kita jelaskan. Nah, dia memiliki beberapa syarat. Nah, dan itu apa ya namanya? Mungkin insya Allah coba Anda perjelas dulu. Nah, ada di sini nanti nah, di sini ada apa? Wal muqimis salati wal muqimis salati al-hajj ka'ad-dari wa zaidin. Nah, barakallahu fikum akhi Khidir, maka ini juga ilmu baru buat Anda. Nah, dan ini agak agak berat penjelasannya sebenarnya. Tapi insya Allah mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas itu ya. Nah, tadi dijelaskan disampaikan ke Ana. Untuk asal mungkin kita seperti ini saja. Baik. Nah, pahami saja ini insya Allah cukup. Jadi kita katakan mudhaf itu tidak menggunakan alif walam, yang menggunakan alif walam sebagai tanda nakirah ma'rifah adalah mudhaf ilaihnya. Baik, jawabannya ada di sini tadi. Ada yang menjawab, yang lain. Babu, na'am, baitu babu, na'am, sayyarah. Miftahu,
miftahus sayyarati maksurun. Jadi di sini maksurun dia sifat ya ikhwan. Miftah. Ya, jadi kalau kita katakan miftahus sayyarati dia man'ut, maksur sebagai naatnya. Jadi man'utnya itu kata yang dia ungkapan yang dibentuk dari mudhaf mudhaf ilaih, sedangkan maksudnya sebagai naat. Cuma yang kita pelajari di sini tentang mudhaf mudhaf ilaih ya, masya Allah. Babul muallimi, baitul muallimi, babul baiti, sama miftahu as-sayyarati. Barakallahu fikum, semoga dipahami ya. Baik. Nah, jazakallah khairan. Sudah bagus, masya Allah. Maksur. Nah, baik, sampai di sini mungkin ya, insya Allah. Kalau ada kesempatan, kalau mengenai pertanyaan salah satu peserta yang tentang keberadaan alif walam pada mudhaf itu keadaan khusus sebenarnya, dan itu jarang sekali terjadi. Nah, dan itu masuk dalam kategori idhofa yang bukan hakiki ya, karena ada apa ya, pengecualian khusus untuk itu. Insya Allah nanti kita bahas, mungkin jazakallah khairan. Sampai di sini, nah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.